Hadirin sekalian, perlu diketahui sebagaimana dikatakan oleh Profesor An-Nasr, mengatakan medan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Antum cek aja, tokoh sentralnya tasawuf ujung-ujungnya akhirnya adalah Syiah. Siapa yang pertama kali menggulirkan ilmu laduni? Hisham bin Hakam, filosofi Syiah. Oleh hal dikatakan al-insanu aduwwun lima jahilu. Orang ini akan menjadi musuh kepada sesuatu yang ia tidak mengetahui. Yani akan mengingkari benda yang ia tak tahu. Kalau dah tahu tak akan mengingkarinya. Kebanyakan akan mentuhma, mendakwa, tak bersetuju dengan perkara yang ia tidak mengetahui. Dalam hadis ya, kalau di dalam hadis tarekat itu atau tasawuf di dalam hadis riwayat Muslim itu disebut dengan ihsan. Ihsan itu artinya apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dalam hadis ya, kalau di dalam hadis tarekat itu atau tasawuf di dalam hadis riwayat Muslim itu disebut dengan ihsan. Ihsan itu artinya apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau melihat Allah bagaimana? Kan takut. Sama dengan sambian naik motor gak bawa SIM, di depan ada polisi, kira-kira khusyuk apa enggak sama polisinya? Pernah sambian sholat seperti itu? Ibadah kepada Allah seakan-akan kita naik motor gak bawa SIM, ada polisi, atau gak bawa helm, ada polisi, mau mundur gak bisa, kira-kira gimana? Khusyuk kan? Dari khusyuknya sampai gemetar, sampai bingung. Sambian kira-kira pernah enggak sholat begitu kepada Allah? Padahal Allah lebih tahu daripada polisi. Itu namanya anta'budallah ka'annaka fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Kalau kamu gak bisa mengekspresikan seakan-akan kamu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Gimana? Kamu beribadah, Allah melihat kamu. Tadi kamu melihat Allah, sekarang Allah melihat kamu. Ini di bawahnya lagi. Nah, ini sebenarnya tarekat itu dilakukan tujuannya seperti ini. Nah, dulu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam thariqah atau tasawuf, imam mazhabnya itu Imam Junaid al-Baghdadi. Semuanya kepada Junaid al-Baghdadi. Mengapa kepada Junaid al-Baghdadi? Karena memang setelah masa periode salaf ada kelompok-kelompok kedoknya tasawuf tapi menyimpang. Karenanya untuk menjaga ini rujukannya kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Mengapa kepada Imam Junaid al-Baghdadi? Karena Imam Junaid al-Baghdadi ini memang istiqomah, thariqah tetapi istiqomah. Beliau ini orangnya ya alim, memang ahli tafsir, ahli hadis. Kemudian juga beliau ini orangnya istiqomah dan akidahnya jelas. Karena itu di organisasi Nahdlatul Ulama ada Jam'iyah Thariqah Muktabarah. Di NU tidak semua thariqah yang berkembang di Indonesia diakui. Harus ada uji ajarannya, diuji materi kalau sekarang ya. Jadi memang dilihat itu ajarannya bagaimana. Kalau nggak sesuai dengan mazhab yang berlaku tidak diterima. Itu DN. Jadi thariqah itu tujuannya sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Thariqah ini kalau dulu tidak ada kelompok-kelompok. Kalau dulu mulai ada kelompok-kelompok ini sejak masa Syekh Abdul Qadir Jilani pada abad ke-6 Hijriah. Karenanya thariqah tertua itu thariqahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu thariqah tertua di dalam Islam. Itu ilmu thariqah. Dan syarat mursyid itu artinya pembimbing atau guru. Guru pembimbing di dalam thariqah itu memang harus ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Karena gak boleh menyimpang, memang ajaran tasawuf itu gak boleh menyimpang dari ajaran yang benar itu. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dialog antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu, selain berbicara seputar masalah iman, Islam, Jibril dan Nabi Muhammad itu berbicara seputar ihsan. Ihsan itu adalah bagaimana keyakinan kuat ya, dalam diri hamba bahwa
dia dalam kehidupannya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah itu melihat kepada kita. Dan pada hakikatnya Allah memang melihat kepada kita. Tetapi kita yang kadang lupa bahwa kita ini sedang dipantau oleh Allah. Nah, dalam kaitan dengan dialog malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad yang kita kenal dengan definisi ihsan itu, muaranya bagi para penganut dan yang mengembangkan tentang bagaimana ihsan itu adalah masuk kepada wilayah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini adalah, kalau di dalam literatur kita itu, mansahha qalbuhu, orang yang hatinya bersih. Dalam qadhiyatut tasawuf ya, yang dikarang oleh Syekh Abdul Halim Mahmud itu, ternyata memang tasawuf itu bagian daripada pilar agama yang menjadi kebutuhan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini. Lalu kemudian orang yang mengamalkan ilmu tasawuf dituding oleh sebagian saudara kita itu adalah sesat. Jadi kalau menuding ilmu tasawuf itu sesat, maka menuding terhadap dialog malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Karena cikal bakal keberadaan ilmu tasawuf itu berangkat dari dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya antum juga punya hal-hal yang serupa dengan tasawuf itu. Istilah antum menggunakan dengan tazkiyatun nufus. Istilahnya saja yang berbeda. Wal khulfu lafdiyun. Zahirul lafadznya aja yang berbeda, tapi pada substansinya itu sama. Jadi tasawuf itu ya implementasi daripada dialog malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dulu bertasawuf, Nabi Muhammad bertasawuf. Lalu tasawuf itu bagaimana menyambungkan hati dengan Allah. Para sahabat bertasawuf. Semua bertasawuf. Tetapi memang tasawuf itu harus seimbang dengan pemahaman kita terhadap agama. Jadi kalau Imam Malik mengatakan man tafaqqaha ya wala tasawwafa, ya, orang yang mengamalkan fikih tetapi tidak bertasawuf, itu tidak baik. Tapi juga tasawwafa wala tafaqqaha tazandaqa. Itu orang yang bertasawuf tidak berfikih itu juga masalah, zindik nanti. Nah, kita di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu beragama dan menjadikan tasawuf itu bagian daripada agama itu sendiri. Bagian daripada ajaran agama. Sehingga tidak bisa dituding tasawuf itu sesat dan lain sebagainya. Karena sekali lagi muaranya tasawuf itu berangkat dari dialog malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang yang nyeleneh? Misalnya. Orang yang ya secara zahir itu berbeda dengan manusia. Ya kita lihat-lihat dulu. Saya sepakat misalnya seorang wali itu pasti tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang itu menjadi kekasih Allah kalau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Hanya saja yang terjadi itu kita yang tidak bisa menjangkau bagaimana kehebatan sang wali itu. Lalu kemudian karena bodohnya kita klaim sang wali itu sesat. Contoh misalnya, ada seorang Habib ya, ini ceritanya masyhur ini, dan saya yakin cerita ini benar. Ada seorang Habib itu diduga tidak pernah sholat. Ada Habib wali tidak pernah sholat. Ada orang yang curiga kepada seorang Habib yang dikultuskan sebagai seorang wali itu, didatangi. Wah, ini Habib ini gimana? Dia nggak sholat ini. Dia datang ke
satu kamar, ya, di dalam rumah itu ada banyak kamar, tidak hanya satu. Dia datang ke satu kamar. Memang betul, Habib lagi istirahat waktu subuh. Buka pintu kamar yang lain, Habib lagi sholat. Buka pintu kamar yang lain, Habib baca Al-Quran. Inilah saudara-saudara Wahaboy, teman-teman sekalian, ya, jangan kita langsung tuduh ini sesat. Ya, jangan-jangan karena kebodohan kita lah yang tertutupi daripada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia itu. Jadi boleh, saya nggak sepakat. Kalau bertentangan dengan syariat, oke. Tapi kita gali dulu, dilihat dulu. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita tidak bisa menjangkaunya. Jangan-jangan ada sesuatu yang kita tidak paham. Nah, inilah saya kira berbicara seputar wali ini, fakta di lapangan memang demikian. Orang kalau sudah sambung dengan Allah itu, ya sudah, tidak ada pikirannya kecuali dengan Allah, raganya, penglihatannya, hanya Allah, ya, yang dia tuju. Ilahi anta maksudi wa yudhaka matlubi, itu biasanya ajaran-ajaran tasawuf hanya tertuju kepada Allah, dan itu muaranya ya tidak lepas dari keberadaan fondasi dasar antara dialog malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.